Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai lesson planning, yaitu LPP yang terdiri dari penyusunan, evaluasi, dan refleksi. Tugas ini digunakan untuk memenuhi salah satu tugas di demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pemahaman serta didik. Yang berikutnya adalah mengenai alur dari lesson plan. Alur dari lesson plan ini meliputi dari perencanaan, evaluasi, refleksi, dan rencana tindak lanjut. Berikut adalah identitas RPP yang saya buat. Untuk SDN Gadang 3 di kelas 5 semester 2, tema 7 yaitu peristiwa dalam kehidupan, dan subtema 3 peristiwa mengisi kemerdekaan. Pembelajarannya yaitu pembelajaran pertama dengan fokus pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan alokasi waktu selama 1 hari. Pada bagian yang pertama, kita akan membahas mengenai bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini terdiri dari bagian pembukaan, inti, dan penutup. Pada bagian pembukaan, kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Kemudian, kelas dilanjutkan dengan dipimpin doa oleh salah satu seorang siswa. Yang kemudian, siswa diajak untuk menyanyikan lagu Pancasila dan melafalkan Pancasila. Hal ini sesuai dengan penguatan nilai, yaitu nilai nasionalis. Selanjutnya, guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan sifat kebangsaan. Berikutnya, siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai tujuan dan manfaat dari aktivitas yang dilakukan. Selain itu, guru juga menjelaskan pentingnya sikap disiplin yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. Yang berikutnya adalah bagian yang tak kalah penting, yaitu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini dimaksudkan supaya siswa jadi lebih kondusif dan tujuan pembelajaran lebih tercapai. Kesepakatan kelas yang saya buat yang pertama adalah guru menjelaskan kepada peserta didik tentang kesepakatan kelas hari ini. Yang kedua, peserta didik terlibat bersama dalam persetujuan kesepakatan kelas. Yang ketiga, guru menjelaskan mengenai reward dan punishment yang ada. Yang selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran. Pada bagian ini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan peserta didik memperhatikan tujuan yang disampaikan oleh guru. Yang berikutnya adalah terkait dengan apersepsi. Guru memberikan apersepsi dengan mengajak peserta didik bertanya jawab mengenai perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, peserta didik secara bergantian menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Setelah melakukan apersepsi, berikutnya guru akan memberikan sebuah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik diberikan terkait dengan apersepsi yang telah dilakukan. Hal ini memungkinkan untuk peserta didik merespon pertanyaan dari guru dan merenungkan kaitannya materi dengan apersepsi tersebut. Yang selanjutnya kita akan memasuki pada kegiatan inti. Pada bagian inti terdapat 3 hal penting yang akan dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu guru menyampaikan materi mengenai perubahan wujud benda yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik akan menyimak video mengenai perubahan wujud benda dan kaitannya dengan materi hari ini. Yang ketiga, peserta didik menyimak penguatan dari guru mengenai konsep perubahan wujud benda dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Berikutnya, pada bagian eksplorasi, guru akan mengajak peserta didik untuk bermain game online terkait perubahan wujud benda. Peserta didik bersama kelompok berdiskusi untuk menemukan jawaban yang tepat dari games tersebut. Kemudian, guru mengajak peserta didik untuk melakukan percobaan terkait perubahan wujud benda, khususnya yaitu perubahan wujud menyuplai. Setelah itu, peserta didik dan kelompok akan melakukan pengamatan terhadap percobaan yang telah dilakukan bersama secara kelompok. Selanjutnya, pada bagian eksplanasi. Pada bagian ini, guru akan membimbing peserta didik berkelompok untuk mendiskusikan hasil percobaan yang telah dilakukan. Peserta didik dan kelompok secara bersama-sama akan mengerjakan LKPD dan menuliskan hasil percobaan pada LKPD yang telah disediakan.
Pada bagian ini, guru akan mengarahkan peserta didik untuk melakukan presentasi terkait hasil penelitian. Peserta didik melakukan presentasi sesuai dengan kelompoknya dan disampaikan oleh salah satu perwakilan kelompok. Setelah itu, guru akan memberikan penguatan materi terkait hasil percobaan yang telah disampaikan melalui presentasi. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan evaluasi. Yang pertama, guru meminta peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, peserta didik dan guru melakukan refleksi atas apa yang sudah dipelajari hari ini melalui pertanyaan yang telah disampaikan oleh guru. Dan yang terakhir, peserta didik mengisi lembar evaluasi yang telah disediakan oleh guru. Hal ini dimaksudkan agar guru mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dan sejauh mana pemahaman peserta didik mengenai materi yang telah disampaikan pada hari ini. Pada bagian terakhir, yaitu pada bagian penutup, peserta didik bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Peserta didik dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Selain itu, peserta didik juga menuliskan pesan untuk guru dan menuliskan kegiatan yang paling disukai pada pembelajaran hari ini. Setelah itu, guru akan memberikan reward kepada kelompok dengan poin yang terbanyak. Pada bagian yang terakhir, pembelajaran akan ditutup dengan salam dan sedikit kata motivasi untuk memberikan semangat terhadap siswa. Evaluasi pembelajaran yang ada dalam RPP ini terdiri dari 3 jenis, yaitu penilaian uji kerja, penilaian kognitif, dan penilaian diri. Penilaian uji kerja terdiri dari penilaian percobaan, penilaian presentasi kelompok, penilaian keaktifan kelompok, dan penilaian keterlibatan dalam diskusi kelompok. Untuk penilaian kognitif terdiri dari penilaian dari menjawab pertanyaan dari LKPD, lalu menjawab evaluasi, dan yang terakhir adalah quiz game online yang sudah dilakukan secara berkelompok. Yang terakhir adalah evaluasi penilaian diri. Pada evaluasi ini, hal-hal yang akan dinilai meliputi kerjasama antar kelompok, toleransi antar teman, tanggung jawab, dan disiplin. Untuk refleksi pembelajaran dalam lesson plan ini, hal yang dapat saya tarik adalah guru harus peka terhadap permasalahan yang ada. Peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri sebagai guru, saya akan melakukan monitoring secara menyeluruh terhadap semua siswa. Sebagai guru, saya harus menawarkan bantuan bagi siswa, memberikan motivasi, dan memberikan dukungan serta membimbing siswa. Setelah saya menemukan hasil refleksinya, maka rencana selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Yang pertama yaitu melakukan pendekatan kepada siswa. Yang kedua, merencanakan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan game yang dapat meningkatkan semangat bagi siswa. Yang ketiga adalah memberikan kepada siswa ruang untuk menyampaikan hal yang paling disenangi dan hal yang paling belum dipahami. Yang keempat adalah memberikan peraturan di awal pembelajaran yang ditaati oleh seluruh peserta didik. Nah, itu tadi hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait lesson plan atau RPP yang sudah saya lakukan selama pembelajaran di SDN Dadang 3 Kota Malang. Selanjutnya mungkin ada dari teman-teman bisa menyampaikan kritik dan saran untuk perbaikan pembelajaran saya di selanjutnya. Terima kasih.